Nelson Mandela pernah bilang, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa mengubah dunia. Halo, aku Razak. Aku penerima 4 beasiswa full sejak aku SMA dan pendidikan berhasil mengubah duniaku. For konteks, aku di sini bukan bermaksud untuk, meromantisasi sebuah kemiskinan. Tapi memang sejak aku SMP, ayahku sudah meninggal dan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga yang mau tidak mau harus berjualan, berdagang kaki lima di pasar malam. Kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa, aku nggak akan pernah bisa berada di posisi ini untuk belajar dan bisa mengedukasi ke teman-teman semua. Dan aku pengen share cerita ini ke kalian supaya kalian tuh tahu kalau misalnya kalian bisa mengubah nasib hidup atau apapun itu ketika kalian punya pendidikan yang baik. Di video ini aku akan bagikan ke kalian 4 beasiswa full yang aku terima sejak aku SMA dan link-link atau website yang bisa kalian coba untuk apply beasiswa tersebut. Dan di akhir video ini aku juga bakal ngasih tahu ke kalian tips dan trik gimana caranya aku bisa dapat 4 beasiswa tersebut. Beasiswa pertama adalah beasiswa Kaltim Cemerlang, yaitu beasiswa yang didanai oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebetulan saat itu aku sekolah dan besar di Kalimantan Timur di Samarinda. Beasiswa Kaltim Cemerlang adalah beasiswa yang ditujukan untuk siswa dan juga mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur untuk mendapatkan pendidikan yang layak gratis dari pemerintah Kalimantan Timur saat itu. Waktu itu aku bersekolah di SMA Negeri 10 Samarinda, di mana aku bisa mendapatkan biaya bukan cuma pendidikan yang gratis, tapi juga dapat akomodasi, makan 3 kali sehari, laundry, dan juga banyak sekali fasilitas-fasilitas lengkap lainnya. Tentunya beasiswa yang aku dapat sebelumnya itu berbeda dengan skema beasiswa Kaltim Cemerlang sekarang, tapi it's worth it to try. Kalau teman-teman dari Kalimantan Timur atau lagi bersekolah di Kalimantan Timur, coba buka beasiswa Kaltim Cemerlang dan cek bagaimana kalian bisa mendapatkannya. Yang kedua adalah beasiswa ketika aku pergi ke Amerika Serikat untuk melakukan exchange student program. Nah, beasiswa ini menurutku beasiswa yang paling underrated karena dampaknya itu gede banget dalam hidupku dan punya exposure yang sangat besar terhadap anak-anak Indonesia. Tapi masih banyak yang belum tahu, yaitu beasiswa AFS atau beasiswa Yes Scale Yes Program. Jadi beasiswa ini didanai oleh US Department of State kerjasama dengan American Field Service (AFS) dan Bina Antar Budaya, suatu organisasi nirlaba untuk membantu anak-anak Indonesia untuk bisa bertukar budaya melalui pendidikan exchange program di luar negeri. Apa yang aku dapat? Ya tentunya aku dapat full beasiswa mulai dari tiket ke Amerika Serikat, bersekolah di sana, dapat biaya allowance juga setiap bulan, dan tentunya yang paling penting adalah konferensi atau event-event networking dengan teman-teman dari seluruh dunia, dan aku bisa terbuka banget pola pikirku tentang bagaimana dunia itu berada. Jadi pertukaran pelajar ini dikhususkan untuk anak-anak SMA, SMK, pesantren, pokoknya sekitar umur segitu untuk bisa bertukar budaya dan hidup seperti anak lainnya di negara lain selama sekitar 6 bulan sampai 1 tahun tergantung dari skema beasiswa programnya. Buat kalian yang pengen tahu, coba cek beasiswa ini di bawah ini untuk lebih lanjut. Ketiga adalah beasiswa saat aku kuliah. Nah, beasiswa ini adalah beasiswa full dari Presiden University. Nilai beasiswanya saat itu aku bisa dapat sampai 300 juta sampai aku lulus. Nah, bagaimana caranya aku bisa lolos? Nah, waktu itu ada delegasi dari Presiden University datang ke daerah-daerah, termasuk ke kotaku waktu itu di Samarinda, di mana mereka ngasih tes dan juga sosialisasi di mana cara bisa dapat beasiswa. Aku ngikutin tes, scan raport, dan akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa full sampai kuliah lulus. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana skema beasiswa 100% dari Presiden University, teman-teman bisa cek di bawah untuk tahu lebih lanjut ya. Yang terakhir adalah beasiswa yang teman-teman mungkin sudah tahu, yang paling umum di Indonesia saat ini, yaitu beasiswa LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Beasiswa ini adalah beasiswa langsung dari pemerintah melalui Endowment Fund atau Dana Abadi Pendidikan di Kemenkeu, dikhususkan untuk mereka yang ingin berkontribusi ke Indonesia setelah kembali kuliah di dalam negeri ataupun luar negeri. Beasiswa yang didapat tentunya biaya hidup selama tinggal di luar negeri, biaya full tuition, biaya buku, penelitian, biaya disertasi, dan juga ada biaya settlement allowance. Jadi kalian cukup belajar karena beasiswa ini yang akan handle segala jenis bentuk kehidupan kalian. Kalian akan fokus belajar dan berkontribusi untuk Indonesia nantinya. Sekarang
sekarang aku pengen ngasih tahu tips dan trik yang bisa kamu aplikasikan supaya bisa dapat beasiswa yang ingin kamu kejar. Yang pertama, kamu harus punya growth mindset dulu. Karena ketika kamu pengen apply buat beasiswa, kamu harus tahu kalau misalnya kamu di sana memang benar-benar pengen banget belajar ilmunya daripada pengen dapat fasilitas-fasilitas yang gratisnya. Karena sebagus apapun kamu merangkai kata-kata, pemberi beasiswa akan tahu yang mana yang nge-fake, yang mana yang benar-benar genuine. Mungkin ada garis tipis di antara keduanya itu, tapi ketika kamu fokus dan benar-benar tulus kalau kamu yang pengen belajar ilmu yang itu, segala sesuatunya akan jadi jauh lebih mudah dan kamu akan bisa jauh lebih lugas dalam menyampaikan argumen-argumen kamu, keinginan kamu, ambisi kamu, dan alasan kamu untuk belajar ilmu tersebut. Yang kedua adalah kamu harus bisa bangun portofolio kamu. Nah, portofolio yang aku maksud di sini adalah seberapa kredibel atau seberapa capable kamu dalam mendapatkan beasiswa ini. Dan pemberi beasiswa cuma bisa ngelihat itu dari track record atau portofolio yang kamu bangun. Entah mulai dari GPA kamu atau nilai pelajaran kamu atau jenis organisasi yang kamu ikutin, prestasi kamu, dampak kamu ke masyarakat. Sebenarnya pada umumnya apa aja yang udah kamu lakukan dan sebenarnya itu bagus dan berguna gitu. Terutama ilmu yang sedang kamu cari untuk mendapatkan beasiswa. Paling utamanya sebenarnya adalah gimana caranya kamu bisa ngasih dampak ke masyarakat sekitar. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan bahwa kamu punya portofolio yang sesuai sama ilmu yang pengen kamu lakukan, hal-hal kecil seperti bagaimana kamu bisa bertanggung jawab seperti menjadi ketua kelas, jadi organisasi dan lain-lain itu juga sebenarnya bisa berguna. Jadi bagus banget kalau kamu punya portofolio menunjukkan bahwa kamu capable atau kredibel untuk menimba ilmu ini, tapi juga penting kalau kamu menunjukkan bahwa kamu orangnya bisa dipercaya dan amanah dengan portofolio lain. Dan tenang aja teman-teman, kamu nggak harus punya pengalaman-pengalaman yang sejalan untuk mendapatkan beasiswa. Sebagai contoh misalnya aku backgroundnya HI tapi aku pengen belajar bisnis, aku cukup menunjukkan bagaimana portofolio aku di HI membuat aku tuh punya mindset yang cocok untuk bisa belajar bisnis. Yang ketiga, always think on your shoes. Penting banget kamu untuk bisa berpikir apa kira-kira prinsip atau pemikiran-pemikiran dari yang memberikan beasiswa. Seandainya kamu adalah pemberi beasiswa dan kamu memberikan uang sebesar 1 miliar, 2 miliar atau berapapun duit itu untuk satu orang ini untuk mendapatkan beasiswa, kira-kira apa yang kamu harapkan dari orang ini? Nah, dengan punya pemikiran seperti itu, kamu bisa membayangkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanya oleh para pemberi beasiswa dan hal-hal apa yang diharapkan supaya kita bisa dapatkan beasiswa ini. Ya, sebenarnya misalnya aku pemberi beasiswanya, aku ingin memastikan bahwa kandidat yang menerima beasiswa ini adalah satu orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa mengemban amanah untuk belajar sebagus baiknya, dan tentunya orang yang bisa berkontribusi supaya akurat dan sesuai dengan program yang aku canangkan sebelumnya. Yang keempat dan gak kalah penting adalah feedback. Jadi selama kalian apply beasiswa apapun itu, pastikan kamu punya teman-teman yang suportif atau orang-orang sekitar kamu yang punya kemampuan atau punya waktu untuk memberikan penjelasan itu. Nah, aku tuh biasanya minta feedback dari dua jenis orang berbeda. Yang pertama adalah orang yang expert, artinya yang benar-benar tahu ilmu yang pengen aku pelajarin supaya aku bisa tahu kesalahan kekuranganku di mana. Dan yang kedua adalah orang awam, itu orang yang benar-benar nggak tahu apapun ilmu yang aku pelajarin, supaya cara aku menjelaskan itu bisa jauh lebih gampang dimengerti oleh mereka. Karena pemberi beasiswa juga berasal dari orang-orang yang bukan cuma dari expert, tapi mungkin juga dari orang awam yang ingin mengetahui seberapa bagus kamu dalam menjelaskan atau mempitchingkan presentasi kamu kepada mereka. Dan terakhir banget, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Aku sebenarnya sudah mencoba lebih dari 10 beasiswa dan banyak banget sebenarnya aku juga gagal, tapi itu tidak memberhentikan aku dari mencoba terus, karena aku percaya bahwa setiap kegagalan selalu menjadi langkah ke depan buat aku untuk lebih sukses. Karena dengan kegagalan itu bikin aku belajar lebih jauh apa kesalahanku, apa kegagalanku, dan bagaimana cara aku bisa mengevaluasi ke depannya. Nah, itu aja dari aku. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang informasi beasiswa, informasi mentorship, kalau kalian pengen tahu bagaimana belajar di Melbourne dan tips dan trik dan cerita tentang aku, perjalananku untuk bisa di Melbourne, kalian bisa follow aku, YouTubeku di sini. Oke, itu aja. Terima kasih dan salam pendidikan.